Bagaimana dengan neraka? Neraka itu bukan untuk manusia. Neraka itu diciptakan Tuhan untuk setan dan roh-roh jahat. Heran tidak? Engkau melihat pendeta masuk neraka. Saya kasih tahu, tidak heran. Di dalam neraka banyak pendeta. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai perbandingan agama dan akidah. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan ini temanya sahabat tentang perbandingan agama. Dulunya saya berpikir cuma dalam agama Islam yang sangat banyak perbedaan pendapat atau ikhtilaf para ulama, dan itu sama-sama betul menurut mazhabnya masing-masing. Contohnya seperti mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali dengan mazhab Maliki. Itu ada beberapa perbedaan mengenai cara pelaksanaan ibadah, bukan mengenai keimanan. Karena apabila mengenai keimanan kita berbeda, maka akan membawa kepada kemurtadan atau murtad. Contoh keimanan mengenai tentang zat Allah yang tidak bisa kita yakini sama dengan makhluk, karena zat Allah itu laitsa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dari ciptaannya, berbeda dari makhluknya. Itu perlu kita imani secara seksama. Karena konten kita pada kesempatan ini perbandingan agama, saya tertarik dan mungkin ini menjadi pertanyaan besar bagi saya pribadi, bagi saudara-saudara non-muslim yang menonton ini. Tolong dijawab penasaran saya, karena juga saya tertarik untuk mempelajari berbagai macam agama, bukan untuk menghina, tapi sebagai pengetahuan, supaya ketika saya berbaur dengan antar agama, teman-teman antar agama, ya saya bisa memaklumi karena saya memiliki pengetahuan. Nah, ini saya mengambil cuplikan di antara pendeta senior, yaitu pendeta Stephen Tong dengan Yusuf Manubulu. Ini dua-dua pendeta senior di Indonesia. Terjadi perbedaan pendapat mengenai orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita melihat pendapat dari pendeta Yusuf Manubulu. Kemudian kita akan komentari di penghujungnya sahabat. Karena alangkah lebih baiknya kita memberikan argumen atau memberikan pendapat di penghujungnya. Baik, ini dia cuplikan videonya. Kebenaran kita tolak, tapi pikiran kita benarkan. Ada orang yang mengatakan, masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Ini juga orang yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Pertanyaannya, kalau manusia lahir ke dalam dunia ini, lewat mana, Bung? Kan bukankah konsep Tuhan bahwa setiap manusia yang lahir di muka bumi ini harus lahir lewat rahim wanita? Itu adalah sebuah kebenaran yang sudah mutlak ada di dalam kehidupan yang Tuhan tunjukkan dan perkenalkan kepada manusia. Atau mungkin silakan Anda bertanya dulu. Tanya sama orang tuamu, apakah Anda lahir dari pohon atau mungkin lahir dari jatuh dari langit. Konsep Tuhan itu sudah jelas. Setiap manusia yang lahir itu harus dari rahim wanita. Nah, karena Tuhan Yesus menjadi manusia, maka dia juga harus lahir dari rahim wanita. Begitu. Jangan kita menjadikan diri kita Tuhan, terus bertanya, masa Tuhan lahir dari rahim wanita?
itu Anda sedang dibodohin setan. Sehingga Anda mempersalahkan Tuhan, Anda mempersalahkan kebenaran, Anda menolak apa yang telah diperkenalkan Tuhan di dalam hidup manusia. Ada lagi orang berkata, masa Tuhan mati di palang salib? Masa dia Tuhan tidak berdaya? Ketidakberdayaan itu mewakili manusia. Karena manusia tidak berdaya. Manusia itu dimiskinkan oleh setan. Manusia itu dibunuh oleh setan. Makanya Tuhanlah yang menanggung semua itu. Dia menjadi tidak berdaya oleh karena dosa kita. Bukan dia tidak berdaya, tapi dia menebus. Akulah yang menggantikan manusia-manusia yang aku kasihi ini. Akulah yang menggantikan manusia-manusia yang aku cintai ini. Manusia yang aku cintai ini tidak perlu dihukum. Aku yang dihukum, aku yang menggantikan. Yang menghukum itu setan. Tapi manusia tidak mengerti. Manusia selalu membahasakan kalau Tuhan sudah menghukum. Tuhan sedang menghukum. Ini adalah orang-orang yang tidak punya Tuhan, tidak kenal Tuhan, tidak mengerti Tuhan. Tuhan tidak pernah menghukum loh. Bagaimana Tuhan bisa menghukum? Konsep apa yang Anda pakai? Pelajari firman dengan jelas. Justru Tuhan menggantikan kita untuk dia yang dihukum. Bagaimana mungkin Tuhan datang menghukum manusia? Anda masih ingat perempuan yang berdosa ketangkap berzina? Yang menghukum itu iblis. Iblis menguasai ahli-ahli Taurat dan iblis membawa perempuan itu ke hadapan Tuhan Yesus. Mereka mendesak Tuhan Yesus supaya menghukum perempuan itu. Mereka bilang kalau di dalam hukumnya Musa, perempuan ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang paling pertama melemparnya dengan batu. Tuhan Yesus tidak pernah menghukum. Tuhan Yesus tidak mau menghukum. Bagaimana dengan neraka? Neraka itu bukan untuk manusia. Neraka itu diciptakan Tuhan untuk setan dan roh-roh jahat. Tapi kalau Anda ikut setan, Anda selalu bersama dengan setan, Anda melakukan apa yang setan perintahkan, nah jangan salahkan Tuhan. Karena pasti Anda akan sama-sama satu paket. Paket hemat. Jadi manusia plus setan. Setan plus manusia yang mengikut setan. Sama-sama ditenggelamkan Tuhan. Karena dia Allah yang adil. Dia Allah yang kudus. Jadi kalau Anda memutuskan untuk ikut setan selama ini, maka Anda juga bersama-sama dengan setan akan dicemplungkan ke dalam neraka. Bukan salahnya Tuhan. Tuhan sudah datang mengorbankan hidupnya. Tuhan sudah datang memberikan nyawanya. Tuhan sudah datang menunjukkan kasih-Nya, tapi Anda tidak menghargai. Anda tidak berterima kasih. Anda tidak menerima kebaikan Tuhan. Anda so jagoan. Kami tidak butuh juru selamat. Tanpa Tuhan Yesus, tanpa juru selamat, kami pun bisa selamat. Bagaimana mungkin manusia bisa selamat? Tidak ada satu manusia pun yang bisa selamat. Kecuali orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan cuplikan yang pertama, yaitu dari Pendeta Yusuf Manubulu. Beliau adalah salah satu pendeta yang senior di Indonesia. Beliau mengatakan mengenai konsep neraka. Neraka ini diciptakan bukan untuk manusia, tapi untuk setan. Tuhan tidak menghukum, tapi yang menghukum adalah setan. Nah, ini kita camkan baik-baik, ini kita garis bawahi sahabat ya. Jadi neraka itu untuk setan, diciptakan bukan untuk manusia. Kecuali manusia yang memang ya mengikuti setan. Nah, ini ada yang lebih uniknya lagi sahabat. Saya mendapat salah satu cuplikan dari pendeta yang juga senior, bahkan mendirikan gereja, yang bernama Pendeta Stephen Tong. Pendeta ini agak kontradiksi sahabat dengan Pendeta Yusuf Manubulu. Bahkan yang paling ekstrimnya, Pendeta Stephen Tong ini mengatakan bahwasanya banyak para pendeta yang masuk ke dalam neraka. Nah, seperti apa cuplikannya? Ini dia cuplikannya. Meskipun engkau adalah pemimpin agama, engkau adalah alim ulama,
engkau adalah orang pimpinan di dalam gereja, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Engkau tidak mungkin masuk kerajaan Allah kecuali engkau diperandakan oleh Roh Kudus. Oh saudara-saudara, jangan menipu diri kita sendiri. Alkitab tidak pernah mengatakan orang dibaptiskan air masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang jadi majelis masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang mengikut perjamuan suci masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan engkau sudah ditabis jadi pendeta, engkau masuk surga. Pendeta pertama yang masuk neraka, pendeta Yu. Siapa itu? Yudas. Saudara-saudara, heran tidak engkau melihat pendeta masuk neraka? Saya kasih tahu, tidak heran. Di dalam neraka banyak pendeta. Pendeta yang palsu, pendeta pembohong, pendeta menyeleweng Alkitab, pendeta tidak setia, pendeta yang motivasinya untuk uang, mereka akan masuk neraka. Di dalam neraka ada majelis-majelis, syamas-syamas, tua-tua, ada wali kota, ada gubernur yang korupsi, saudara-saudara. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan. Nah, ini pernyataan dari pendeta Stephen Tong. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam neraka itu banyak pendeta. Pendeta yang motivasinya uang, pendeta palsu, pendeta ya yang jahat-jahat lah. Nah, ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya sahabat, neraka itu tempatnya bagi para pendosa dan penjahat. Di antara kedua pernyataan ini sahabat, ini asumsi saya ada terjadi ya kontradiksi sahabat antara satu pendeta dengan pendeta yang lainnya mengenai tentang keimanan terhadap surga atau neraka itu sendiri. Kita umat Islam, nah ini kembali kepada ajaran kita. Kita umat Islam meyakini bahwasanya surga itu untuk orang-orang yang baik dan beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Bahkan kita bukan cuma beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada seluruh para nabi dan rasul, karena itu termasuk dalam rukun iman. Apabila kita mengkafirkan salah seorang rasul atau nabi, maka kita akan murtad. Contoh misalkan kita mengkafirkan Nabi Isa alaihi salam atau Yesus, maka kita akan murtad. Kita wajib beriman juga terhadap Yesus atau Nabi Isa alaihi salam, tapi bukan iman sebagai Tuhan, melainkan iman kepada Nabi. Beliau adalah sosok Nabi dan Rasul Allah. Kembali kepada neraka. Neraka ini tempat orang-orang yang memang durjana, penjahat, perampok, orang kafir, orang-orang yang meninggal di luar daripada Islam. Itu menurut keyakinan kita sebagai orang Islam. Karena kenapa? Konsep dalam Islam itu sangat-sangat adil. Seperti ya dalam dalil Al-Quran, dalam ayat Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan sekecil biji zarah ini sangat-sangat kecil sahabat, maka akan dinilai, dia akan mendapat ganjarannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan kebatilan, kejahatan sekecil zarah pun, maka Allah akan memberikan balasannya. Inilah konsep keadilan dalam agama Islam. Mengenai tentang surga dan neraka, itu tidak ada khilafiyah di antara para ulama, karena itu bukan menyangkut tentang ibadah, tapi itu menyangkut tentang keimanan, dan kita wajib beriman terhadapnya. Tapi di agama tetangga ini masih menjadi ya perdebatan, bisa saya katakan, karena terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan ini antara satu pendeta dengan pendeta yang lainnya. Dalam agama Islam terdapat rukun-rukun Islam dan rukun iman, itu wajib diimani, tidak ada khilafiyah di dalamnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang ya video ini. Sahabat-sahabat yang non-muslim bisa drop di kolom komentar mengenai penjelasannya. Insya Allah akan saya baca, karena ini murni dari ya penasaran saya pribadi ketika mendalami ya berbagai macam agama di Indonesia ini, supaya saya mendapat pengetahuan dan jadi mudah berbaur dengan sahabat-sahabat yang non-muslim. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya, mohon diperbanyak maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.